Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zara Lubis dengan NIM 444520063 kelas 4A. Di sini saya akan membuat video mengenai penginderaan jauh yang dimana nantinya kita akan mengklasifikasi target yang nantinya akan diberitahu apakah dia merupakan vegetasi hijau yang hidup atau tidak. Jadi, pertama-tama kalian tentunya membutuhkan web Google Earth Engine. Nah, di sini beda dari yang lainnya, kita langsung ke new ini untuk pencet ke folder. Lalu di foldernya ini kita kasih nama, misalnya Pulau Panjang NDVI. Lalu kita klik OK. Lalu nantinya dia akan data yang nantinya new script ini judul dari yang udah tadi kita tulis buat script barunya. Terus kita langsung masukin aja. Oke, sebentar. Oh, kita salah pencet. Harus yang ini, guys. Coba kita ulang dulu, kita file ya. Oh, ternyata kita mencetnya bukan folder, melainkan file. Terus kita kasih judulnya praktikum atau Pulau Panjang NDVI. Atau kita ganti aja, jangan ini namanya. Kita ganti PPNDVI. Oke. Nah, di sini new script-nya akan otomatis terganti. Lalu kita di sini cari dulu peta Indonesia. Nah, setelah kita ketemu, karena kita akan mengklasifikasikan Pulau Panjang, kita akan cari. Kita ubah dulu ke satelit ya. Nah, ini Pulau Panjang. Ya, ini. Setelahnya, karena kita udah dapet codingannya, kita langsung masukin aja codingannya. Oke, ini Pulau Tunda. Kayaknya kita akan ambil di Pulau Panjang saja terlebih dahulu. Oke, kita buat dulu geometrinya yang nantinya akan menjadi Roy kembali. Kita ganti ininya Roy kecil semua. Lalu salah. Setelahnya kita buat new layer lagi untuk memberikan atau menambah layer untuk variabel lagi, kita cari terlebih dahulu Sentinel seperti ini. Sentinel. Kita pilih yang ini ya. Tidak terlihat. Import. Selanjutnya baru kita bisa memilih satelit. Contohnya ini kita ganti aja. Selanjutnya di sini akan kita tambahkan dari image collection ini, kita ganti dulu jadi satelit. Lalu kita tambahin lagi new layer-nya. Ini kita isi sama harusnya ini kita delete dulu ya. Oke, baru kita tambahin lagi new layer yang nantinya kita akan mengidentifikasi air. Sama seperti sebelumnya. Dan jangan lupa lihat di codingannya bagaimana penulisan yang benarnya. Pilih lagi yang feature collection, property, dan masih sama propertinya class, dan value-nya 1. Air. Nah, kita lihat ke bawah dulu. Apakah air? Ditulisnya air, terus mangrove dan non-mangrove. Dan biasanya ada kesalahan di non-mangrove, biasanya dikasih strip, ataupun tidaknya itu bisa dilihat lagi. Lalu kita new layer lagi, kita tambahin yang mangrove-nya. Mangrove, kita tambahin feature collection, property,
ke class, lalu ke value-nya kita tulis 2. Karena ini adalah geometri atau variabel layer yang kedua. Lalu kita tambahin lagi buat yang non-mangrove-nya. Kita sama non-mangrove. Non-mangrove, feature collection, dan ini yang kelasnya ke-3. Lalu kita sudah bisa, kita hapus dulu yang Roy dulu. Nah, kita di sini menggunakan yang ada pin ini, penandanya itu, karena jaraknya jadi bisa lebih tahu akurat, lebih walaupun dia nggak harus titik satu-satu, tapi dia udah mengetahui bahwa itu ternyata air. Kita akan air dulu di sini. Oh, salah pilih. Kita bisa hapus dulu ya. Kita pilih ini, kita taruh di sini air. Nah, untuk pengambilan sampel atau penanda untuk air sudah. Kalau ada yang nanya kenapa ini bisa di dalam, karena ini juga perairan ya, di mana perairan ini masuk ke dalam, sehingga biasanya bisa terbentuknya sedimentasi dari air yang menabrak si karang-karang tersebut yang sehingga menjadi sedimen. Selanjutnya kita membuat yang mangrove ini. Ini yang hijau-hijau ini adalah mangrove. Kita kasih tanda dulu ya. Nah, karena kita memilih pulau panjang ini karena karena pernah survei, jadi kita udah tahu di mana letak mangrove ataupun bukan mangrove-nya ataupun dari pemukiman itu sendiri. Selanjutnya kita di sini akan memberikan tanda pada non mangrove yang kita bisa lihat juga ini ada pemukiman ataupun lain dari mangrove tersebut. Jadi kita semisal ini rumahnya. Hmm. Sebenarnya nggak usah sebanyak ini, tapi karena eh, wilayahnya banyak, jadi kita harus lebih teliti. Nah, ini ada rumah pemukiman juga. Kalau udah, selanjutnya, nah kalau udah dirasa semuanya udah dikasih tanda, penanda, baru bisa kita run dan kita bisa melihat hasil akhirnya. Kita bisa hilangin satu persatu agar tidak terlihat. Dan ini luas kerapatan mangrove-nya. Nah, ini adalah hasil dari luas kerapatan mangrove dan itu tadi tata-tata cara yang udah kita nantinya biar kita lebih mengetahui bagaimana mengetahui itu adalah vegetasi hijau yang hidup atau bukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.